Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kita membahas masalah pengganjilan PRCVT lagi ya. Yang dulu tahun 2018 atau 2019 sempat saya bahas juga mengenai pemasangan bearing seater, kemudian spring slider, dan nggak ada salahnya di tahun 2024 ini saya akan bahas kembali ya mengenai bearing seater. Karena saya baru aja beli lagi bearing seater yang baru ya. Dulu sempat pakai di X-Rate, pakai di Aerox pun pakai ya. Cuman untuk khusus di Aerox itu saya udah nemu PRCVT yang enak, yaitu Prodigy 1000 RPM. Sejak saat itu saya nggak menggunakan bearing seater lagi. Dan di X-Rate pun saya kembali pakai PRCVT 1500 RPM punya Kawahara ya. Semuanya itu balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Ada yang nyaman pakai bearing seater, ada yang enggak, itu semuanya balik ke diri kalian masing-masing. Kalau saya sendiri mengenal bearing seater itu udah dari tahun 2013 atau 2014 ya. Karena seingat saya yang pakai pertama kali itu anak XCI Depok ya. Dan pernah saya share juga di blog saya. Kalau kita mengulas masalah ganjel-ganjelan ya, itu udah ada dari zamannya Mio Karbu ya. Ada yang diganjel pakai bekas kawat rem, ada yang diganjel pakai karet tutup headnya Mio Karbu ya. Terus pakai pelor dan pakai truss bearing atau yang lebih dikenal dengan bearing seater ya. Sebenarnya itu namanya adalah truss bearing ya. Yang semua tujuannya adalah untuk memberikan tekanan lebih di bagian per CVT-nya. Karena waktu dulu banget ya, seingat saya sejarahnya masih zaman main Mio Karbu, itu untuk beli per racing itu agak susah dan harganya pun cukup lumayan mahal, hitungan pada tahun tersebut ya. Dan saya mulai main motor Mio Karbu itu di tahun 2007-an. Di saat internet pun masih belum populer dan komunitasnya pun ya masih di Kaskus ya. Belum terlalu banyak forum-forum yang ngebahas mengenai settingan-settingan motor, apalagi video di YouTube ya, nggak kayak sekarang. Pokoknya dulu tuh benar-benar oldies banget. Jadi segala cara diakalin ya. Oke, kita balik lagi ke masalah bearing seater. Nah, untuk komponennya sendiri yang bisa kita beli adalah ini nih, truss bearing. Untuk ukurannya Mio J itu bisa pakai ukuran ini nih kodenya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan? Ini kodenya AXK 4565, baik untuk bagian bearingnya atau platnya ya. Ini harganya sekarang murah banget. Kalau merek yang biasa aja ya, ini saya beli harganya cuman 14 ribuan untuk kode 4565. Kalau merek yang NTN apa NTT ya, itu jauh lebih mahal tentunya. Nah, untuk yang Aerox atau jenis Maxi Scooter pakai per yang gede, di Vario, NMAX, Lexi, Aerox semuanya sama. Seingat saya kodenya pakai AXK 5070. Ini beli juga 14 ribuan ya guys. Dulu pun saya ngulik ya, nyari-nyari si truss bearing ini ukuran yang sesuai. Karena saya salah satu orang yang nggak membeli produk ini, tapi saya ngelihat loh kok ini kayak pernah kenal gitu bentuk bearingnya, dan saya nyari-nyari ukurannya, dapatlah yang pas. Nah, dengan menambah truss bearing ini otomatis menambah ketinggian per CVT itu kurang lebih 5 mili ya. Kalau di sini hitungannya 5 milian, tapi perasaan dulu saya ngitung 6 mili ya. Entah ini yang ngaco. Seingat saya sih tambahnya 6 mili. Bukan di angka 5 mili. Ya mungkin ya sekitar 5 ya. Karena saya bikin videonya udah lama banget jadi lupa ya.
Dan saya nggak nonton-nonton lagi kalau video udah lama. Jadi daya tekan pernya itu ada tambahan sekitar 5-6 mili ya. Dan disarankan untuk menggunakan per standar, karena kalau kita pakai per racing malah nggak enak ya. Itu dulu saya udah pernah ngulik pakai per racing di Aerox, di X-Ray, tambahin bearing seater, itu nggak enak banget. Tetap enaknya pakai per standar. Walaupun di Aerox saya sekarang nih lagi pakai bearing seater juga. Pernya pakai yang masih sama, Prodigy 1000 RPM, yang udah nggak ada lagi di pasaran itu per CVT. Rasanya sih yang di Aerox saya sekarang tambahin bearing seater plus pernya Prodigy ya, awal sampai tengah itu enak, tapi atasnya udah bye-bye. Biasanya bisa nyampe cepek, kalau tadi nggak nyampe cepek ya. Abis, napasnya itu keburu abis. Karena apa? Karena pernya itu semakin menekan, jadi udah abis. Gini ya, bukaannya, karena kan per Prodigy itu lebih panjang, jadi bukaannya yang harusnya maksimal segini nih, kalau diperkirakan, karena pernya ada tambahan, jadi berkurang ya. Yang harusnya full, bukanya gini, jadi dia nggak full ngebukanya. Makanya begitu tarikan atasnya, dia udah habis, nggak bisa lewat dari 100 km per jam. Makanya selalu disarankan menggunakan per standar untuk pengguna bearing seater. Tapi balik lagi ke penggunaan motor kalian, selera kalian bawa motor kayak gimana, mungkin aja cocok ya. Pakai per racing plus bearing seater. Yang pasti kalau per racing tanpa bearing seater, si pernya akan lebih keras. Dan kalau bisa cari ukuran pernya panjangnya sama dengan per yang standar ya. Kalau kalian mau maksain pakai bearing seater. Dan bagaimana cara ngebuatnya? Kalau nggak salah saya pernah bikin tutorialnya juga. Di video saya yang lama banget, tinggal kalian selam aja tentang bearing seater. Tapi yang jelas kalau kalian mau bikin sendiri harganya jauh lebih murah. Kalau mau beli yang murahan kayak gini kan 14.000. Terus kalian custom dudukan per CVT-nya ya. Dipotong seperti ini. Jadi kalian harus punya dua dudukan per CVT-nya. Yang satu untuk dipapas bagian pinggirnya, yang satu cuma diambil ininya aja. Emang ribet sih kalau bikin sendiri, tapi jauh lebih hemat kalau buat saya ya. Tapi kayaknya udah ada yang ngejual ya. Cuma dudukannya aja yang udah potong seperti ini dan tutupnya mungkin di bawah 50 ribuan ya. Jadi kalau kalian ngeteng beli sendiri dan pengen nyobain bearing seater versi murah, tinggal beli aja si truss bearingnya dengan harga 14 ribuan aja. Terus ditambah kita perkirakan aja 50 ribu ya untuk dudukannya. Dua ini berarti ya sekitar 60 ribuan. Kalian udah bisa nyobain yang namanya bearing seater. Karena kan untuk harga jualnya sendiri si bearing seater ini masih lumayan mahal ya. Padahal sih dari spare partnya cukup lumayan murah kalau buat saya, tergantung keahlian kalian ya. Kalau saya sih karena hobi ngoprek dulu banyak banget bikin seperti ini dan bikin versi spring slidernya juga ya. Tapi saya juga udah lama nggak produksi spring slider atau jual truss bearing alias bearing seater. Cuman pas awal-awal booming aja ngejualin barang-barang seperti ini. Dan untuk penggunaannya sebaiknya tidak menggunakan grease ya. Karena kalau pakai grease, kotoran itu lebih cepat nyangkut di sininya nih. Kalau saya sih cuman dikasih olesan sedikit oli mesin. Olesan aja yang penting nanti bisa muter. Kalau dikasih grease, kebanyakan nanti grease-nya kering dan kotoran itu nyangkut. Itu menurut saya, pengalaman saya dulu pas pakai atau aplikasiin si bearing seater ini. Tapi ya terserah kalian ya.
Mungkin udah ada yang beda pendapat, oh lebih bagus pakai grease atau enggak. Tapi sepengalaman saya, lebih baiknya kita dikasih olesan sedikit oli aja. Dan ini mau saya pasang di Excel saya lagi ya. Kalau kemarin speknya bener-bener standaran banget ya. Puli aja standar. Ini bener-bener punya Excel saya, puli depannya itu balik setelan standar walaupun udah alur-alurnya dicoak ya. Tapi derajatnya standar, per juga standar lagi. Karena part-part yang racing-racingnya udah bener-bener parah ya kondisinya. Kayak ini nih, rumah roller 13,5 punyanya X-Red saya. Ya lihat udah parah banget kondisinya. Apalagi bagian kipasnya. Udah kacau banget ya. Makanya ini sementara dibalikin versi standar sampai nanti ada duit lagi. Saya mau upgrade bagian CVT-nya X-Red ini pakai big pulley. Big pulley-nya Mio M3 versi 2 SX. Karena yang 2 SX ini bisa PNP langsung dipasang ya. Berbeda dengan kode 2 PH dulu. Harus ada yang sedikit dimodifikasi. Ya tergantung ada duitnya. Nanti saya akan upgrade lagi tentang per-CVT-an di Yamaha X-Red ya guys. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.